Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berisha, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka teman dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa berserap abu. Jumpa lagi dengan Anak Tawita. Terima kasih sudah hampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh bersejarah di dunia yang gerakannya ini dipengaruhi oleh Mahatma Gandhi, seseorang yang menjadikan Mahatma Gandhi sebagai ide dari gerakannya. Itulah kenapa di setiap perjuangannya tidak ada unsur kekerasan di dalamnya. So, siapakah sih tokoh tersebut? Gak usah berlama-lama, happy watching. Yaps, Martin Luther King Jr. Nah, beliau merupakan seseorang atau tokoh yang lahir pada tanggal 15 Januari 1929, tepatnya di wilayah Atlanta, Georgia. Lahir dari pasangan Martin Luther King juga, cuma bedanya di sini yang ayahnya itu Martin Luther King SR atau senior, sedangkan ibunya bernama Alberta Williams King. Ayahnya merupakan seorang pendeta, sedangkan ibunya merupakan seorang guru sekolah. Lahir di tengah keluarga yang cukup religius menjadikan Martin Luther King Jr. ini tumbuh menjadi anak yang memiliki pribadi yang religius juga. Namun pada saat itu Amerika Selatan itu masih kerap terjadi rasisme, di mana rasisme ini itu adalah budaya di mana golongan ras berkulit putih itu lebih unggul daripada ras berkulit hitam. Nah, aja nih bahwa Martin Luther King Jr. ini itu merupakan ada darah Afrikanya, sehingga dia ini termasuk ke dalam ras berkulit hitam. Nah, dari situlah ia mengalami pengalaman yang buruk sedari kecil dan juga tinggal di lingkungan yang cukup skeptis gitu loh. Nah, kenapa bisa dibilang dia punya pengalaman buruk ketika masa kecil? Jadi dia itu pernah berteman dengan temannya ini itu termasuk ras yang berkulit putih ya. Hingga kemudian orang tua si anak tersebut itu melarang King Junior untuk berteman dengan anaknya ini, sehingga saat itulah mereka ini tidak berteman. Dari situ King Junior kemudian sedih lah, masih anak-anak ya kan, disuruh jangan main sama temannya. Nah, di situ terjadilah kesenjangan nih antara ras berkulit putih maupun ras berkulit hitam, yang padahal saat itu usia King Junior ini masih cukup muda, yaitu dia ini masih berusia 6 tahun. Nah, sejak saat itu selain berpisah tidak bermain bersama-sama, keduanya pun bersekolah di tempat yang berbeda. Hingga kemudian menginjak usia remaja, King Junior kemudian melanjutkan di sekolah menengah Booker T. Washington di Atlanta. Di sana bakat dan juga kemampuannya dalam berbicara maupun berpidato di depan banyak orang itu semakin terlihat, dan dari situlah dia kemudian tergabung dalam debat sekolah. Kemampuannya tersebut membuatnya ini tergabung dalam kelompok debat tersebut. Nah, kemudian dia juga berhasil memenangkan sejumlah kompetisi. Nah, pada masa itu King Junior lagi-lagi mendapat pengalaman buruk tentang warna kulitnya. Nah, lagi-lagi masalah warna kulit dipermasalahkan gitu. Nah, jadi ketika dia ini pulang dari kompetisi dari Georgia menuju Atlanta bersama gurunya, dia bersama gurunya itu naik bus ya kan, pulang naik bus, dia duduk bersama gurunya. Namun kemudian di situ dia itu diminta untuk berdiri, dan tempat duduknya itu ditempati oleh seseorang yang berwarna kulit putih atau termasuk ras kulit putih gitu, disuruh duduk gitu. Bayangkan gimana jadi kalian disuruh berdiri, tapi sementara hak spesial itu diberikan kepada ras berkulit putih untuk duduk di tempat yang semula kita duduki tersebut gitu. Sampai situ tidak ada pilihan lain ya selain menuruti peraturan yang ada gitu. Akhirnya walaupun begitu
siapa King Junior ini di sekolah itu termasuk anak yang pintar loh, bahkan disukai oleh teman-temannya. Nah, berkat kepintarannya ini juga dia lolos nih masuk ke perguruan tinggi Morehouse saat dia berusia 15 tahun. Singkat cerita, dia kemudian lulus dari Morehouse College tersebut dengan gelar Bachelor of Arts dalam bidang sosiologi pada tahun 1948. Dan dari seminar teologi Crowther di Chester, Pennsylvania dengan gelar Bachelor of Divinity atau Sarjana Teologi pada tahun 1951-nya. Dia menikah dengan Coretta Scott pada tanggal 18 Juni 1953 dan dari pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak. Kemudian pada tahun 1984-nya, King Junior memutuskan untuk mengikuti jejak sang ayah nih untuk menjadi seorang pendeta di gereja Dexter Avenue, Montgomery, Alabama. Dia kemudian merampungkan studinya dan memperoleh gelar PhD-nya dalam teologi sistematika dari Universitas Boston di tahun 1955 dalam usia yang cukup muda, yaitu 25 tahun. Di tahun yang sama, King Junior memimpin aksi boikot bus dengan Asosiasi Nasional untuk Kulit Berwarna atau yang disingkat NAACP, di mana ini merupakan organisasi sipil yang memperjuangkan hak asasi penyetaraan antara ras berkulit putih maupun berkulit hitam, jadi agar setara, tidak ada perbedaan apalagi kesenjangan di antara keduanya. Disinilah King Junior memperjuangkan aksi tersebut melalui aksi di bus umum saat itu. Aksi boikot ini dipicu karena warga Afrika Amerika ini dipaksa menyerahkan kursi mereka untuk ras berkulit putih. Jadi mereka ini tidak diizinkan untuk memakai jasa bus tersebut. Nah, aksi boikot ini berlangsung kurang lebih selama 382 hari. Jadi dalam aksi ini itu yang boleh naik bus saat itu yaitu ras berkulit putih saja. King Junior dipilih untuk menjadi pemimpin aksi boikot tersebut. Nah, ini juga tanpa alasan kenapa King Junior dipilih sebagai pemimpin dari aksi boikot tersebut. Kenapa King Junior dipimpin menjadi pemimpin aksi boikot tersebut? Karena dia memiliki kemampuan berbicara maupun berpidato yang sangat luar biasa di depan umum. Apalagi saat itu dia ini memperoleh pengakuan dari ras berkulit hitam yang diikutinya. Kemudian singkat cerita, dia pun memperjuangkan persamaan hak sipil ras berkulit hitam itu terhadap ras berkulit putih. Melalui pidatonya, King Junior berhasil memberikan kekuatan untuk upaya memperjuangkan hak sipil di Alabama. Namun selama aksi boikot tersebut yang berlangsung lebih dari setahun, ini membuat keturunan Afrika Amerika di Montgomery itu merasa mereka ini mendapatkan intimidasi maupun tekanan, hingga membuat mereka ini harus berjalan ke tempat kerja karena menolak menggunakan bus. Karena aksi boikot itulah tempat tinggal dari King Junior bahkan dibom oleh oknum yang tak dikenal. Nah, komunitas warga Afrika di sana juga memperjuangkan persamaan rasial hak sipil mereka, terutama melawan undang-undang mengenai pemisahan rasial penggunaan kendaraan umum. Upaya mereka kemudian membuahkan hasil dan peraturan pemisahan tempat duduk antara warga keturunan Afrika Amerika dan juga ras berkulit putih akhirnya dicabut. Nah, setelah keberhasilan tersebut, King Junior beserta 60 pendeta dan juga pejuang hak sipil lainnya itu mereka mendirikan yang namanya SCLC, di mana ini merupakan konferensi kepemimpinan Kristen Selatan untuk memanfaatkan otoritas moral serta menyusun kekuatan gereja-gereja milik
ras berkulit hitam pada tahun 1957 tersebut, dan King Junior lah yang menjadi pemimpin dari SLC yang pertama. Kemudian perlawanan lain juga terjadi pada bulan Februari tahun 1960, di mana saat itu para mahasiswa Afrika Amerika di Greensboro, Carolina Utara ini melancarkan aksi menentang pemisahan tempat duduk di kantin maupun restoran kota. Mereka melakukan aksi duduk di kursi yang di situ itu hanya diperbolehkan bagi ras berkulit putih saja. Nah, akibatnya mereka pun memperoleh kekerasan baik secara fisik maupun mental. Nah, dari situ kemudian King Junior mendengar berita tersebut dan mendukung aksi protes dari mahasiswa tersebut. King Junior mendukung aksi protes mereka yang dilakukan tanpa kekerasan. Setelah beberapa bulan melakukan aksi protes tersebut, akhirnya pada bulan Agustus tahun 1960, gerakan tersebut berhasil menghentikan aturan pemisahan tempat duduk berdasarkan warna kulit di 27 kota. Bersama SLC, King Junior juga memimpin perlawanan melawan segresi pada tahun 1962, tepatnya di Albany, Georgia. Dan pada tahun 1963-nya, King Junior juga membantu aksi unjuk rasa di Birmingham, Alabama. Nah, dia juga ikut memperjuangkan dalam melawan diskriminasi rasial. Pada tahun tersebut, King Junior ini menggerakkan massa untuk melakukan aksi demonstrasi non-kekerasan di pusat kota Birmingham, Alabama. Nah, sayangnya di sini itu berujung dia ini di penjara. Nah, ketika King Junior ini di penjara, dia juga tak tinggal diam loh. Dia melakukan aksi atau melakukan kegiatan, yaitu menulis surat untuk melawan kekerasan terhadap rasisme. Nah, di sini dia menulis surat yang berjudul Surat dari Penjara Birmingham. Surat inilah yang kemudian membuat ia makin dikenal. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, dan pada tanggal 28 Agustus di tahun yang sama, King Junior ini juga melakukan aksi demonstrasi yang diikuti oleh kurang lebih 200.000 orang di Lincoln Memorial, Washington. Nah, di sini King Junior ini menyampaikan pidatonya yang berjudul I Have a Dream, atau saya mempunyai mimpi, dan dia juga bercita-cita bahwa suatu hari nanti Amerika Serikat akan bersaudara tanpa memandang warna kulit ataupun ras. Akhirnya pada tahun 1964, Undang-Undang Hak Sipil resmi diloloskan oleh pemerintah federal, di mana dalam undang-undang tersebut berisi tidak ada lagi adanya rasial di antara mereka. Maksudnya gimana? Nah, jadi mereka dalam undang-undang tersebut itu melarang adanya diskriminasi rasial lagi, terutama dalam fasilitas milik publik. Nah, King Junior tentu saja di sini memiliki peran besar dalam undang-undang tersebut yang mencabut adanya perbedaan ras antara keturunan Afrika Amerika dengan warga berkulit putih Amerika, terutama bagian selatan. Perjuangan dan peranannya yang sangat besar akhirnya membuat nama dari King Junior ini mendapat penghargaan perdamaian Nobel pada tahun 1964. Nah, aware aja nih teman-teman bahwa meskipun undang-undang ini sudah dibuat pada tahun 1964, namun dalam prakteknya ini masih cukup lambat karena membutuhkan proses. Nah, walaupun begitu, King Junior tidak lelah untuk menyuarakan hak-hak suara agar tidak ada perbedaan antara keturunan Afrika Amerika maupun ras berkulit putih di Amerika. Jadi agar tetap sama lah. Dan King Junior ini tidak pernah lelah untuk menyuarakan persamaan hak di antara mereka.
Tak berhenti sampai di situ saja, pada tahun 1965, King Junior juga memimpin pawai Selma di Montgomery. Kemudian di tahun berikutnya, ia dan SLJ ini kemudian membawa gerakan ini ke Chicago untuk menyoroti persoalan segresi perumahan. Dan menjelang akhir hayatnya, ia mulai menyoroti kemiskinan maupun perang Vietnam. Di sini ia berseberangan dengan sekutu rebelnya setelah menyampaikan pidato yang berjudul Beyond Vietnam pada tahun 1967. J. Edgar Hoover itu juga mencap King Junior ini sebagai orang radikal dan kemudian menjadikannya target pengintaian COINTELPRO sejak tahun 1963. Dari situ, agen FBI kemudian menyelidiki mengenai kehidupan dari King Junior ini, mulai dari hubungannya dengan orang-orang komunis, hubungannya di luar nikah, kemudian hubungannya dengan pejabat pemerintah, bahkan mengirimkan surat anonim yang mengancam King Junior itu sendiri. Peran King Junior terhadap persamaan hak sipil mulai disahkan sejak adanya Undang-Undang Hak Sipil pada tahun 1968. Dalam undang-undang tersebut mengatur tidak adanya diskriminasi perumahan dan juga transaksi perumahan atas dasar ras, agama, maupun negara. Adanya undang-undang ini menjadi penghargaan bagi King Junior itu sendiri karena perjuangannya dalam melawan adanya diskriminasi ras yang ada di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1968, King merencanakan pendudukan rakyat di Washington DC dengan judul Poor People Campaign. Pada tahun 1968 juga terjadi pemogokan pekerja sanitasi di Memphis, dan di sini King Junior juga berperan di sana. Tepatnya pada tanggal 3 April 1968, disinilah perjuangan akhir dari Martin Luther King Jr. Di sana dia juga menyampaikan pidatonya di depan peserta aksi pada saat itu. Akan tapi pada 4 April 1968-nya, King Junior ditembak secara fatal oleh James Array di Motel Lorraine, Memphis, Tennessee pada pukul 06.01. Dia kemudian segera dibawa ke rumah sakit Santo Yosef, dan sayangnya pada pukul 7:05 King Junior dinyatakan meninggal dunia. Kerusuhan pecah di berbagai kota di Amerika Serikat, dan James Array pun menjadi buron, kemudian berhasil ditangkap pada tanggal 8 Juni 1968. Namun di sini terjadi hal yang cukup alot karena ia baru menyadari kesalahannya itu pada tanggal 10 Maret 1969-nya. Dari situ ia kemudian dijatuhi hukuman 99 tahun penjara. Sayangnya pada tahun 1998 dia meninggal di dalam penjara. Berkat jasanya King Junior, ia kemudian diberi penghargaan President Medal of Freedom dan juga Congressional Gold Medal. Nah, secara anumerta, Hari Martin Luther King Jr. juga resmi dijadikan sebagai hari libur di berbagai kota dan negara bagian pada tahun 1971. Bahkan kota maupun jalan juga diberi nama King untuk menghormati jasanya. Sejak saat itu, Hari Martin Luther King Jr. diperingati setiap tanggal 20 Januari dan pertama kali dirayakan itu pada tahun 1986, tentu saja untuk menghormati jasa dari Martin Luther King Jr. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai Martin Luther King Jr., seorang yang awalnya juga mengalami penindasan akibat ras, tapi kemudian dia berhasil membela persamaan hak baik yang keturunan Afrika Amerika juga ras berkulit putih yang ada di Amerika Serikat, sampai terjadi persamaan dan tidak ada perbedaan lagi di antara mereka. Perjuangan ini patut
kita acungi jempol, dan ini dilakukan non kekerasan karena dia terinspirasi dari seorang inspiratornya yaitu Mahatma Gandhi. Dari sini kita juga belajar bahwa sesuatu itu tidak harus diselesaikan dengan cara kekerasan, melainkan dengan cara non kekerasan bisa kok gitu. So terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.